guys, gue Ginaras atau biasa dipanggil Geros. Selamat datang di YouTube channel CPC Entertainment. Di sini gue bakal ceritain pengalaman horor dari followers gue yang pastinya bikin kalian merinding. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga nyalain notifikasinya ya. Dan kalau kalian punya pengalaman horor yang pengen gue bacain, bisa nih langsung kirim ke email yang ada di deskripsi. Oke, nggak usah banyak basa-basi, kalian siap-siap untuk merinding. Cerita kali ini datang dari followers gue yang minta disamarin ya guys. Kita sebut aja namanya Desi. Ini cerita tentang Desi kena santet dan berimbas ke seluruh keluarganya. Kisah ini terjadi di tahun 2020. Waktu itu Desi masih berumur 15 tahun guys. Suatu hari tiba-tiba Desi ini ngerasain kayak gatel yang bener-bener gatel banget di telapak tangannya. Dan ini gue juga dikirimin fotonya langsung sama Desi ya guys. Ini fotonya. Lu bisa lihat sendiri kan, di telapak tangannya itu ada bintik-bintik hitam yang banyak banget. Awalnya dia pikir penyakit ini tuh biasa aja guys. Akhirnya dia pakein minyak kayu putih. Tapi lama-kelamaan gak membaik dan malah keluar benjolan-benjolan yang isinya itu ada nanah putih bau amis. Kalau pecah itu beneran keluar guys, nanah yang beneran bau amis katanya. Nah setelah kayak gini Desi ngira dong, oh kayaknya gue kena cacar air deh. Yang berujung akhirnya Desi memutuskan untuk pergi ke klinik. Tapi ketika dia sudah sampai dokternya ini bilang kalau Desi ini bukan kena cacar air guys. Setelah dicek-cek, dia cuma sakit alergi biasa aja guys. Akhirnya sama dokter klinik ini dikasih obat alergi. Udahlah tuh dia pulang dan dia minum obatnya. Tapi lu tahu, gatel-gatelnya ini sama sekali nggak mengurang. Kayak seakan-akan obatnya itu tuh nggak berfungsi sama sekali gitu loh guys. Dan ini tuh terjadi selama 2 minggu sampai obatnya itu habis, tetap aja nggak membaik. Sampai akhirnya di bulan Desember 2020, bintik-bintik hitam yang gatel terus bernanah dan bau amis ini beneran udah nyebar ke seluruh tubuhnya Desi. Yang tadinya cuma di telapak tangan, mulai jalar ke tangan, terus juga ke bagian badannya, punggung, perut, dan juga ke bagian intimnya guys, kayak dada gitu. Desi bilang nih ya, kalau beneran gatelnya itu nggak kekontrol sama sekali, sampai dia tuh bisa garuk-garukin dan keluar nanah berdarah gitu kayak biasa aja, karena beneran saking gatel-gatelnya. Sampai mamanya udah mulai khawatir karena benjol-benjolnya ini tuh udah mulai sampai ke alat vitalnya guys. Mamanya Desi akhirnya memutuskan untuk bawa Desi ke kliniknya lagi guys, karena ini mamanya udah mulai khawatir gitu. Ini sakit apaan coy? Bukan alergi biasa, juga bukan cacar. Terus apa? Sesampainya mereka di dokter, Desi dibilangin kalau dia dapat getah bonteng guys. Yaitu penyakit yang emang gatel-gatel, terus dia bakal ngeluarin kayak cairan putih bening gitu guys. Yang dimana kalau cairan putih itu menyebar ke tubuh yang lain itu juga bakal gatel-gatel terus nyebarin lagi. Jadi kayak bener-bener bakal kesebar semua gitu guys. Awalnya dia yakin banget, oke, bener ini gua kena getah bonteng. Nah kali ini Desi itu dapat kayak suntikan gitu loh guys, obat suntikan sama antibiotik anti gatal-gatal itu. Tapi lo tahu yang tadinya dia optimis kalau dia bakal sembuh karena beneran sesuai nih getah bonteng dan juga apa yang dia rasain. Tapi setelah dia minum obatnya sampai habis pun beneran belum mengurang dan bener-bener nggak membaik sama sekali. Sampai tetangganya Desi yang ngelihat dia kayak begini tuh sampai kasihan banget dan nyaranin Desi untuk makan biawak sama ular dan juga kadal guys, karena mereka percaya kalau binatang ini tuh bisa menyembuhkan penyakitnya Desi gitu. Tapi lo tahu sekian lama Desi makan biawak, kadal, dan juga ular, tetap aja nggak membaik. Ibunya udah mulai panik lagi, tapi mereka masih positive thinking kalau ini adalah penyakit medis guys. Jadi nggak ada tuh yang kayak, oke, ini anak gua udah kena santet atau apa, belum guys. Akhirnya Desi dibawa nih ke klinik lain yang emang lebih canggih gitu guys. Di sini dia dapat obat lagi dan emang tuh pada awalnya beneran mengurang gitu. Udah nggak gatal-gatal lagi dan juga beberapa koreng yang ada di badannya itu jadi kering. Tapi setelah itu gatal-gatalnya muncul lagi dan yang tadinya udah jadi koreng itu kena garuk lagi, keluar lagi nanah guys, yang beneran bau amis. Lu paham kan ya, luka yang nggak sembuh-sembuh itu nanahnya kayak gimana coy, bercampur sama darah, geli banget sumpah. Gua denger aja udah ngilu coy. Nah selama 1 bulan lebih Desi ini beneran ngurung diri aja di dalam rumahnya karena penyakit dia ini. Dia tuh takut kalau dia keluar rumah nanti banyak yang mikir yang aneh-aneh guys. Sampai akhirnya dia bolos sekolah dan juga bolos ngaji. Pada bulan Januari kondisinya Desi ini tuh bener-bener udah parah banget. Seluruh tubuhnya bener-bener udah penuh sama luka-luka, yang nanahan lah, yang korengan lah. Dan dia sampai udah gak bisa kena air lagi. Jadi dia gak bisa mandi sendiri. Beneran dia tuh mandinya cuma dilapin sama
mamanya guys, pakai kain gitu. Dan itu katanya perih banget, gila. Udah berbulan-bulan Desi ngerasain penderitaan yang gatel-gatel kayak gini, luka-luka di badannya, sampai akhirnya di bulan April, pas waktu di bulan puasa 2021, ibunya Desi akhirnya setuju untuk bawa Desi ini ke orang pinter yang emang masih temennya ibunya guys. Tadinya kan ibunya kayak masih positive thinking ini penyakit medis, tapi akhirnya ibunya setuju untuk bawa Desi ke orang pinter saat itu. Nah, kita sebut aja orang pinternya ini namanya Tante Rina ya guys, karena emang dia perempuan. Nah, pertama kali Tante Rina ngelihat Desi, dia itu bener-bener kayak kaget banget sampai ngomong kayak begini, "Loh, dikirain Desi cuma gatel-gatel biasa aja." Nah, setelah itu Tante Desi ini akhirnya ngadain kayak ritual pengobatan untuk si Desi, dimana Desi ini kayak dibaca-bacain doa, terus juga dia diberikan air doa gitu guys, terus dilap-lapin ke tubuhnya. Nah, setelah selesai diobati, Tante Rina ngobrol lah nih sama mamanya Desi, berdua doang guys. Dia bilang kayak gini, "Ibu, itu bukan penyakit biasa, Bu. Ini ada yang ngirim. Saya lihat sosok yang dikirim sama orang itu nempel di badannya Desi. Sampai-sampai badannya Desi itu menyerupai sama sosoknya ini." Terus ibunya ngomong gini, "Apa sih maksud ibu? Ini sosoknya kayak gimana emangnya?" Terus dibales lah sama Tante Rina, "Aslinya sosok itu tuh bentuknya pocong yang seluruh badan dan mukanya itu penuh dengan koreng dan nanah." Ibunya Desi beneran langsung kaget banget dong guys. Yang tadinya dia nggak percaya, terus tiba-tiba dibilangin kayak begini sama Tante Rina. Terus Tante Rina akhirnya ngelanjutin obrolannya. Ternyata sosok ini yang dikirim sama orang yang iri itu bukan ditunjukkan untuk Desi sebenarnya guys, tapi ditujukan untuk tantenya Desi yang pada saat itu lagi hamil. Tapi tantenya Desi ini banyak yang ngejagain, jadinya sosok ini tuh mental ke Desi yang saat itu memang rentan guys. Terus di sini mamanya Desi kan masih kayak, "Yang bener aja, Bu." Nah, Tante Rina ngomong kayak gini, "Iya, Desi ini kena imbasnya dari santet yang dikirimin untuk tantenya. Jadilah pocong yang nempel di badannya dia itu yang penuh dengan koreng dan juga nanah itu jadi menyerupai si Desi yang sekarang. Jadi beneran Desi kena gatel-gatel, korengan, nanahan, bau amis kayak begitu guys. Gila, lu kebayang nggak? Sumpah, gue merinding banget guys. Terus kenapa sih kok bisa Desi yang kena? Tantenya yang lagi hamil malah nggak kena. Lu tahu, karena tantenya Desi ini itu sudah berkali-kali kena kiriman dari orang yang sama. Dan dia yang sedang hamil ini itu adalah hamil yang ketiganya. Kedua kali hamilnya itu semuanya bayinya hilang gitu aja. Yang tadinya udah di USG, ada kelihatan bayinya guys. Tiba-tiba hilang begitu aja. Yup, dikirimin sama orang yang beneran iri sama tantenya Desi karena dia bisa hamil guys. Sampai 2 kali bayinya hilang gitu aja di dalam perut. Jadi ketika kehamilan ketiganya tantenya Desi, dia itu udah dijagain sama banyak penjaga gitu loh guys. Makanya bisa mental nih sosok pocong korengan ini ke Desi. Nah, di sini mamanya Desi ini nggak minta kayak diulik gitu siapa yang ngirim dan lain-lain gitu, enggak. Tapi mamanya Desi itu cuma minta, "Ini tolong anak saya disembuhin aja." Akhirnya Desi ini diminta untuk minum air kelapa hijau setiap hari dan juga mandi kembang 7 rupa setiap hari. Terus setiap 2 hari sekali Desi dengan mamanya itu harus ke rumah Tante Rina untuk dibersihin seluruh badannya pakai kopi hitam yang ditaburin tuh ke semua badannya. Terus juga kayak disembur sama rokok yang di atasnya itu udah ditetesin sama menyan gitu loh guys. Terus diisep sama Tante Rina terus disemburin gini. Gua kagak tahu itu prosesnya kayak bagaimana, tapi itu yang dijelasin sama Desi guys. Mungkin kalau kalian tahu nih arti dari dimandiin kopi terus juga pakai rokok yang ditetesin kemenyan, bisa komen ya guys. Gue juga pengen tahu. Nah, sembari itu Tante Rina juga nyuruh Desi dan keluarganya untuk terus berdoa guys. Minta perlindungan kepada Allah agar dilancarkan proses penyembuhannya. Dan alhamdulillah qadarullah akhirnya kondisinya Desi semakin membaik. Gatalnya udah mengkurang, terus juga koran yang ada di badannya itu tidak mengeluarkan nanah lagi guys. Jadi beneran sembuh. Sampai akhirnya Desi bener-bener sembuh. Cuma tinggal bekas koreng-korengnya aja tuh, nyata terlihat jelas di badannya guys. Nah, ngelihat hal ini Tante Rina ini kan bersyukur ya guys, karena Desi bisa sembuh. Terus akhirnya Tante Rina nyuruh untuk keluarganya Desi untuk kayak ngadain syukuran gitu guys, kecil-kecilan atas kesembuhannya si Desi. Akhirnya beneran tuh, mereka akhirnya ngadain syukuran guys. Tapi lu tahu nggak, setelah mereka syukuran, penyakitnya malah nular ke anggota keluarga yang lain. Yaitu pertama dari mamanya, muncul tuh bintik-bintik di badannya yang bener-bener gatel banget, bau amis dan bernanah. Abis itu kena juga abangnya Desi guys.
Dan lebih parahnya abangnya Desi bukan cuma di kulitnya doang, dia sampai pipis nanah. Sampai keluar nanahnya itu ada pipisnya gitu guys. Gak kebayang, merindong. Tapi karena mereka sudah menemukan Tante Rina nih, jadi Tante Rina bisa langsung ngebantuin mamanya dan juga abangnya untuk sembuh dari penyakit itu guys. Lebih cepat gitu guys. Nah cuma yang harus kalian ingetin, Tante Rina ini cuma perantara guys. Yang nyembuhinnya itu adalah Allah. Cuman Tante Rina ini bisa perantarain gitu guys. Makanya dia kan jago doa-doa, terus juga ada ritual-ritualnya gitu ya, pakai kopi dan lain-lain gitu yang emang bermanfaat buat badan gitu loh guys. Jadi sebenarnya Tante Rina ini membantu, tapi yang nyembuhin itu adalah Allah. Terus lu tahu nggak, selama penyembuhannya mamanya dan juga abangnya, akhirnya Tante Rina ini sempet lah kayak nge-spill sedikit nih, kayak ciri-ciri orang yang ngirimin santet ini guys ke keluarganya Desi. Dan lu tahu, semua ciri-cirinya ini bertuju ke satu orang, yaitu tetangganya Desi dan juga masih saudaraan sama Desi. Gila, plot twist banget kagak tuh? Saudaranya ini itu iri sama tantenya Desi yang dia itu bisa hamil guys. Sedangkan dia ini udah lama kagak bisa berusaha untuk hamil gitu. Kagak hamil-hamil. Jadi dia iri sama tantenya Desi yang udah hamil. Dikirimin buat bayinya itu, janinnya itu hilang gitu. Terus pas waktu dikirimin ketiga kalinya malah dikirimin sosok pocong yang badannya itu koreng-korengan supaya menyiksa si tantenya Desi ini pas lagi hamil. Gila nggak? Dan beneran 2 kali itu sukses gitu ya santetnya. Untungnya 3 kali nggak sukses ke tantenya Desi, tapi sukses ke Desinya sendiri. Nah hikmah dari cerita ini ya guys, kita tuh kalau hidup itu harus legowo, nggak usah iri-irian ngelihat orang bahagia. Kita malah iri, pengen juga kayak begitu. Boleh pengen kayak begitu, tapi usahalah. Nggak boleh kayak merebut kebahagiaan orang lain. Terus juga nggak boleh malah pengen ngebikin orang lain yang lagi bahagia tersiksa gitu. Itu nggak boleh, jahat gitu guys. Terus juga kalau emang lo ngelihat ada orang yang lagi menderita terus juga butuh bantuan, ya kita juga harus nolongin kayak Tante Rina, ya kan? Alhamdulillahnya mereka sudah bisa sembuh dan juga aman dari santet sampai sekarang guys. Oke deh guys, sampai sini dulu ceritanya. Kalau kalian suka cerita ini, klik like-nya dan jangan lupa subscribe dan juga nyalain notifikasinya. Kalau lu juga punya pengalaman horor dan pengen gue bacain ceritanya, langsung aja kirim email yang ada di deskripsi ya guys. Ya udah, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.